Kreatif, perkenalkan nama saya Nada, bersama rekan saya Alvin dan Febiana. Kami dari kelas 10 Karawitan 1 akan jalan-jalan ke salah satu situs yang bersejarah, di mana tempat itu terletak di sebelah sisi timur kota Yogyakarta. Wisata budaya kali ini akan membuka cakrawala berpikir kami, khas anak muda milenial. Betapa peninggalan masa lalu merupakan sejarah yang menarik untuk kami observasi. Penasaran dengan jalan-jalan kita kali ini? Sobat Kreatif, tetap terus ikuti kami ya. Salam kreatif. Sahabat kreatif, hari ini kami dari kelas 10 Karawitan 1 SMK Negeri 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta berkesempatan berwisata religi atau wisata budaya ke situs Kota Gede. Momentum ini kami jadikan jalan-jalan yang syarat dengan pengetahuan. Setelah sebelumnya di kelas, kami baca literatur mengenai situs ini dan sejarah yang tersirat di dalamnya. Lalu kami jadikan literasi digital supaya bisa diakses pengetahuannya oleh teman-teman pelajar lainnya. Pengalaman seperti inilah yang menjadikan cakrawala berpikir kami bertambah luas khas pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami semua ingin tahu ada apa saja di sini. Dengan observasi semacam ini, kami mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan dihadapkan langsung dengan bukti-bukti peninggalan masa lalu. Sahabat kreatif, karena pada intinya tidak ada hari ini jikalau tidak melalui masa lalu. Nah, masa lalu ini akan terkuak dengan cara observasi semacam ini. Karena sejatinya kami adalah anak muda yang masih berproses mengenal budaya, adat, istiadat, seni, dan tradisi. Dengan cara inilah kami menghormati budaya kami. Yogyakarta dikenal sebagai pusat kerajaan Mataram Islam, memiliki berbagai peninggalan situs dan artefak yang memiliki nilai tinggi. Di antaranya ada makam Raja-Raja Mataram dan kerabatnya, Sendang Seliran yang terdiri dari Sendang Kakung dan Sendang Putri, dan Masjid Gede Mataram. Sahabat kreatif, kami telah sampai di Masjid Gede Mataram. Masjid ini bentuk arsitekturnya berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Masjid Mataram Kota Gede diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Senopati antara tahun 1575 sampai 1601 Masehi. Perkiraan ini didasarkan atas bangunan makam. Bangunan makam tertua adalah bangunan makam yang berada di dalam bangunan tajuk. Di dalam bangunan ini terdapat 3 makam. Menurut riwayat sewaktu Nyai Ageng Enis atau ibu pemanahan meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan di dalam bangunan langgar. Pemanahan sendiri juga memberikan pesan kepada anaknya jika ia meninggal kelak, jenazahnya dimakamkan di dekat Nyai Ageng Enis. Jika cerita ini benar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sewaktu pemanahan hidup, masjid belum ada karena pemanahan meninggal dunia pada tahun 1575 Masehi, maka masjid dibangun setelah pemanahan meninggal dunia. Sumber lain mengatakan, masjid dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data prasasti yang berhuruf Arab dan berbahasa Jawa. Prasasti yang terdapat di masjid tersebut menerangkan bahwa masjid didirikan pada hari Ahad Kliwon tanggal 6 Rabiul Akhir 1188 Hijriah atau 6 Rabiul Akhir tahun Alif 1699 Jawa atau Pura Trus Winayang Jalma. Menurut tarikh Masehi, tanggal tersebut merupakan tanggal 27 Juni tahun 1773. Sepintas kami mengamati dari sisi timur masjid. Dari kejauhan terlihat jelas bangunan gapura yang sangat kental dengan nuansa Hindu. Tetapi setelah kami masuk melewati gapura, betapa takjubnya kami melihat Masjid Gede Mataram yang secara arsitekturnya lain dengan masjid kebanyakan. Atapnya berbentuk limasan. Limasan konon diambil dari 5 rukun Islam. Kami semua berpikir bahwa betapa nenek moyang kita sangat menghormati toleransi. Terbukti, arsitektur bangunan di masa kebudayaan Hindu berjaya, masih kokoh berdiri. Hal ini bisa kami lihat juga ketika memasuki gapura sebelah selatan masjid.
hampir keseluruhan tembok yang mengelilingi bernuansa Hindu. Sahabat kreatif, kami telah sampai di situs Kota Gede. Saat ini kami berada di Sendang Seliran, yaitu Sendang Kakung dan Sendang Putri. Sendang Seliran ini adalah tempat pemandian yang masih digunakan hingga sekarang. Sendang Seliran juga merupakan tempat bersihdiri bagi peziarah makam Raja-Raja Mataram. Sendang Seliran adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Tepatnya Sendang Seliran terletak di Komplek Makam Kota Gede, di selatan makam, kira-kira 300 meter sebelah utara situs Watu Gilang dan Watu Gateng atau di sebelah selatan Pasar Kota Gede. Letak Sendang Seliran lebih rendah dibandingkan dengan kompleks makam, sehingga untuk menuju Sendang, para pengunjung harus melewati beberapa anak tangga. Konon, Sendang ini dulunya merupakan tempat pemandian para kerabat kerajaan Mataram Islam. Sendang ini memiliki 2 kolam pemandian. Ada Sendang Seliran Kakung atau laki-laki dan Sendang Seliran Putri. Sendang Kakung di bagian barat dan Sendang Putri di bagian selatan. Sendang Kakung berasal dari mata air yang mengalir tepat di bawah makam dan masuk melalui lubang saluran di bawah Sendang sebelah utara. Sementara Sendang Putri bersumber dari bawah pohon beringin yang terletak di jalan menuju komplek. Di sebelah utara Sendang Kakung terdapat makam bulus atau kura-kura yang bernama Kyai Duda Rejah. Konon, kura-kura ini merupakan binatang keramat mantan penghuni Sendang dan berumur lebih dari 100 tahun sebelum kematiannya tahun 1987. Selain itu juga, terlihat tembok makam yang tinggi dan kokoh. Selain Sendang Seliran Kakung dan Putri, di dalam komplek Pasit Gede Mataram ternyata juga memiliki sumber mata air lain, yakni sumber Kemuning. Ketiga sumber mata air ini sudah ada sejak pertama kali Babat Alas Mentau, ketika Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati awal mula mendirikan kerajaan Mataram Islam. Sahabat kreatif, di belakang saya adalah pintu gerbang makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Pasaran Mataram adalah sebuah komplek pemakaman dinasti Mataram yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Menurut juru kunci yang bernama Bapak Nugro yang kami temui, di komplek pemakaman terdapat pusara Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, Anyokrowati, Hamengkubuwono II, Paku Alam I, Paku Alam II, Paku Alam III, dan Paku Alam keempat. Dan di komplek pemakaman tersebut terdapat juga pusara Sultan Adiwijoyo, Raja Kalsultanan Pajang, Ki Juru Martani, serta Ki Ageng Mangir yang merupakan musuh sekaligus menantu dari Panembahan Senopati. Komplek pemakaman ini bersebelahan dengan Masjid Gede Mataram. Sahabat kreatif, saat ini kami sedang bersama Bapak narasumber yang bernama Bapak Nugroho. Nah, setelah beliau mendirikan kerajaan Mataram, beliau pindah di namanya Kampung Dalam sekarang. Beliau pindah di Keraton Mataram. Yang pertama kali dinobatkan menjadi raja adalah Danang Sutawijaya. Beliau bergelar Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo Mataram. Beliau memimpin sampai dengan tahun 1601. Tahun 1601 beliau meninggal dan digantikan putranya. Putranya bernama Raden Mas Julang. Raden Mas Julang diwisuda menjadi raja itu tahun 1601 sampai dengan 1613. Ada aturan khusus bagi pengunjung makam. Mereka diwajibkan memakai pakaian adat Jawa. Tampak di depan makam terdapat 2 bangunan joglo di sisi selatan dan utara. Pada saat kami datang, di joglo sebelah utara ada sekelompok wisatawan dari luar kota yang memanjatkan doa-doa pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk para leluhur yang berada di makam.
Kota Gede sebagai bekas ibu kota kerajaan memiliki beberapa peninggalan bersejarah. Di antaranya Watu Gading dan Watu Gilang. Kedua peninggalan tersebut dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Kami berkesempatan juga mengunjungi situs Watu Gilang dan Watu Gading. Lokasi Watu Gading dan Watu Gilang kurang lebih 1 km di sebelah selatan pasar dengan menyusuri jalan sisi barat, atau sekitar 300 meter di selatan komplek masjid dan makam. Akan tetapi, kami tidak menemui juru kunci dan batal masuk ke dalam situs tersebut. Pada kesempatan yang akan datang, pasti kami akan kembali mengunjungi situs ini. Situs ini masuk ke sebuah kampung yang disebut Kampung Dalem, karena dahulu bekas dalem atau keraton. Di dalam bangunan yang terbuat dari kayu, terdapat batu yang bernama Watu Gilang dan Watu Gading. Wisata budaya tim kelas 10 Karawitan 1 SMKI Yogyakarta lakukan semata-mata untuk menambah bekal pengetahuan yang dekat dengan kehidupan kami sebagai pelajar. Pengetahuan berawal dari perjalanan ini, wisata budaya, wisata religi yang menguak pengetahuan bagi kami, kaula muda milenial, agar tetap mencintai budaya, tradisi, dan seni melalui pembelajaran mengasihkan syarat manfaat dan pengetahuan. Dan tentu saja membuka cakrawala berpikir kami, khas pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengetahuan kali ini kami dapatkan dengan jalan-jalan, suatu aktivitas yang sangat kami gemari saat ini. Tetapi jalan-jalan kita kali ini tentu saja berbeda dengan jalan-jalan kita biasanya. Hari ini kami mendapatkan data empirik dari situs yang berpengaruh pada masa kerajaan Mataram Islam berjaya. Luar biasa, masa lalu memang aktual. Sahabat kreatif, gimana jalan-jalan budaya kita kali ini? Menarik bukan? Semoga literasi digital ini memberi manfaat bagi siapa saja yang menonton tayangan ini. Akhirnya, kami mewakili tim kreatif undur diri. Sampai jumpa pada jalan-jalan kami berikutnya ya. Salam budaya, salam kreatif.